saya dengan berat hati malu sebetulnya ya, menukar bensin dengan KTP. Tolonglah nasib-nasib honorer ini diprioritaskan, jangan dipandang sebelah mata. Saya sudah mengabdi menjadi guru honorer di SD Negeri 1 Bojong ini kurang lebih sudah 5 tahun, dan perjuangannya lumayan sulit sebenarnya berkaitan dengan gaji yang mungkin minim, terus tuntutan pekerjaan yang lumayan banyak. Untuk rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah, termasuk juga kalau itu menyangkut guru honorer, memberikan penjelasan adalah Ibu Menpan RP, karena menyangkut pelaksanaan undang-undang ASN. Ini akan jadi masalah besar ketika APBD-nya nggak cukup. Itu sama dengan kemudian tidak akan mengangkat. Nah, akhirnya tetap kekurangan guru. Berarti layanan pendidikannya kan berpengaruh. Matahari belum sepenuhnya terbit saat Ali Ruyani bersiap berangkat jalankan tugasnya sebagai guru honorer di SDN 1 Jayasari, Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten. Lebih dari 1 jam perjalanan, sejauh 30 km, harus ditempuh pria 51 tahun ini setiap hari. Pengabdiannya tak mudah. Ali harus meminjam kendaraan, melintasi jembatan gantung dan jalan rusak, hingga pernah kehabisan ongkos untuk tiba di sekolah tempatnya mengajar. Nanti besok ya Bu ya, saya bayar ya. Pegang aja KTP saya tuh. Selain saya pinjam kendaraan, terus ada kerusakan, pecah ban, kehabisan bensin gitu kan. Terkadang saya dengan berat hati malu sebetulnya ya, menukar bensin dengan KTP. Saya sampai, Bu, ini nanti besok saya bayar, ini jaminannya KTP saya dulu di tempat pembelian bensin eceran. Alhamdulillah si ibu penjual bensin tersebut bisa memakluminya. Besoknya saya tutupi. Selama 14 tahun mengabdi, baru 3 tahun terakhir Ali menerima honor Rp750.000 per bulan. Sebelumnya, ia hanya digaji Rp250.000. Itu pun kerap dirapel 3 bulan sekali. Jauh dari cukup untuk memenuhi biaya hidup istri dan 4 anak. Ali pun harus kerja serabutan, mulai menjadi ojek pengantar makanan, hingga mencari dan jual rumput Rp10.000 per karung demi menyambung hidup. Kalau kita berbicara finansial, tentu dengan pendapatan yang di sekolah tentunya tidak akan mencukupi untuk biaya hidup ya. Kemudian mungkin saya di luar dari sekolah juga punya kegiatan yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Selain yang ojek, mungkin menjual rumput, ngarit gitu ya. Kemudian rumput tersebut saya jual ke yang membutuhkan, yang mempunyai ternak, domba ataupun kerbau. Ya walaupun itu kendaraannya milik tetangga, sewa gitu. Sistem setor gitu. Namun di
tengah perjuangannya sebagai pendidik, Ali dihadapkan rencana penghapusan tenaga honorer paling lambat akhir tahun 2026 sesuai Undang-Undang ASN. Ia tidak bisa lagi mengajar jika masih berstatus honorer. Sementara untuk diangkat menjadi guru ASN jalur P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tak kunjung ada kepastian. Lulus di P3K ataupun PNS itu ya. Nah, seperti itu besar harapan. Ketika mungkin tidak ada tidak terekrut ataupun tidak lulus, itu mungkin sudah jadi bagian nasib pribadi saya. Kalau khawatir sudah barang pasti, sudah tentu pasti khawatir. Ali tak hanya memikirkan nasibnya, tapi juga kelangsungan sekolah dan anak didiknya. Kalau sampai umpamanya guru honorer ditutup atau dirumahkan, lalu kebanyakan yang di sekolah ini kan kebanyakan pada guru honorer ya. Lalu kemudian mungkin di sekolah itu otomatis pincang, kekurangan tenaga guru. Selain pincang ya mungkin otomatis bagaimana mungkin nasib guru honorer ini memikirkan nasib anak bangsa. Kepala SDN 1 Jayasari Wardono menyebut penghapusan tenaga honorer akan membuat sekolah semakin kekurangan guru. Sebab selama ini sekolah banyak bergantung pada